Cerpen berjudul Adindakah, karya Juliardi, Desember 1995. Perhatian, bagi penumpang yang akan naik dengan jurusan luar kota, diharap siap berangkat. Kereta akan segera tiba. Pandanganku penuh menanti. Sejenak kurayapi sekitarnya. Tiada seperti biasa. Hanya segelintir orang di stasiun ini. Itu pun cuma penjajah, tukang sapu, dan tunawisma yang tengah melepas lelah di rembang siang. Lengang, sepi, sesunyi hatiku yang hampa. Biarlah, cukup mereka saja melepas kepergianku. Sejenak yang kunanti datang menjemput, mengajak rela melepas beban yang selama ini rasanya sudah tidak kuat lagi untuk kupikul. Angin menepis dari luncuran gerbong demi gerbong, menerpa raga yang sudah hampir patah hati, putus asa. Kembali aku teguhkan hati ini, aku kuatkan batin ini, serta aku ikhlaskan segalanya. Pintu gerbong mulai terbuka lebar. Berat langkahku kayuh berlahan-lahan. Jangan sampai ada yang tertinggal, baik pikiran maupun perasaan. Cukup kenangan saja ku titipkan pada tempat di mana aku mulai bernafas, mulai menghirup dunia, mulai merasakan cinta dan kasih sayang, serta mulai belajar apa arti hidup dan kehidupan. Jerit peluit mengusik, seraya mengajak ucapkan selamat tinggal kampung halaman. Kereta berjalan berarak berirama. Aku memilih pojok. Sisi dan depan sudah dahulu terisi. Tengok lambaian kotaku kian menjauh, melepas kepergianku. Tatahan bias berkaca-kaca menghalangi pandangan. Permisi Kak, barang-barangnya disimpan saja agar tidak mengganggu. Tiba-tiba, seorang gadis di depanku membangunkan dari lamunan. Aku terkejut, seakan mengenali suara itu. Oh, maaf, ternyata dugaanku keliru. Tetapi aneh, suaranya serupa, pun wajahnya mirip. Iya, maaf mengganggu adik, permisi. Barang-barang kuletakkan di bagasi atas, lalu duduk kembali. Kini tatapanku jadi beralih pada gadis itu. Ia menunduk, tersipu malu, mungkin karena aku terlalu tertegun memperhatikannya. Gadis desa, ku tahu itu dari kepolosan tingkahmu. Namun, kamu mengingatkan aku pada adindaku. Ya Tuhan, mengapa kenangan itu selalu saja timbul dan menyibukkan benakku? Padahal aku telah berusaha membuang jauh-jauh untuk melupakannya. Menjadi teringat saat pertama kali mengenal engkau. Orang ketiga, sahabat karibku Shodik, memperkenalkan tetangga barunya berdarah Melayu asal Malaysia yang ingin menetap di Jakarta. Itu adalah kau, Adinda Salamah binti Tabah. Bila kukisahkan kembali saat pertama kali berjumpa, tentulah kau tersipu-sipu mengenangnya. Akan tetapi sebaliknya, rasa penyesalan itu masih tetap ada. Mengapa harus dengan jatuh hati, jatuh cinta, hingga sampai berniat melangsungkan hubungan kita ke
jenjang pernikahan. Mengapa? Menjawab tatapanku yang tiada mau henti, gadis itu melemparkan senyuman manis ramah, lalu akhirnya mengalihkan pandangannya ke jendela. Betapa pada pandangan pertama ketika itu, engkau membuatku bergetar debar tak menentu. Sinar matamu menusuk jantung kolbu, membangkitkan debar asmara dan getar cinta. Kau menyambut uluran tanganku, lembut dan halus terasa, selembut dan sehalus budi pekertimu. Mungkin pula engkau merasakan akibat setelah perjumpaan itu, bagai terserang demam mala rindu, mabuk cinta. Makan rasa sekam, minum pun rasa duri. Bila mana berselimut malam, mata sulit terpejam, terganjal bayang-bayangmu yang menghiasi langit-langit kamarku. Lembar demi lembar terukir namamu di sana, di dalam buku harianku, dalam syair, dalam puisi, serta dalam segala kalimat indah menyanjungmu. Aku dibuai hayalan. Kenyataan berkata lain. Kala bertemu, lidah ini terasa berat dan kaku mengungkapkan isi rasa, mengutarakan cinta. Tertimpa untung dari ulah si Sodik. Kau ingat tidak, ketika ia bertandang main ke rumahku, lalu diam-diam menemukan diary itu. Seharian ku cari 7 keliling pusingnya. Ternyata sore itu kau mampir sendiri ke rumah. Terkejut aku jadinya. Pikirku, rasanya belum pernah memberitahu alamat rumahku yang gubuk dan terpencil ini sebelumnya. Seraya mengembalikan sebuah buku, kau menyebutkan siapa yang telah memberikan alamat, sekaligus melayangkan buku itu hingga jatuh ke tanganmu. Sulit rasanya menelan, malu menebali wajahku yang hampir pucat. Ingat akan Sodik, darahku jadi mendidih. Namun turun sekejap ketika hati kecil ini berkata lagi, akulah yang semestinya bersyukur atas kelemahan dan ketidakmampuanku. Ia mau melakukan itu semata-mata hanya ingin membantu sahabat, tidak lain dari itu. Aduh, maaf nih Kak, rasanya tak enak makan sendiri. Saya mau menawarkannya. Kebetulan saya mempunyai sebungkus lagi. Dan maaf, kelihatannya Kakak terlampau letih serta agak pucat. Kalau mau, saya ada menyimpan obat pening untuk jaga-jaga. Selalu saja terdengar kata-kata maaf mengawali sapaannya. Rupanya, diam-diam gadis itu memperhatikanku pula. Sedangkan aku tak mengerti apa yang sedang aku perhatikan sejak tadi. Lantas, uluran tangannya mengharapkan kesudianku menerima pemberian itu. Wah, baik hati sekali adik ini. Terima kasih. Sebenarnya kakak baru saja sarapan. Tetapi bagaimana ya? Baiklah, kakak terima. Ucapku dengan senang hati. Lagi pula pikirku, rugi dong bila menolak pemberian dari seorang gadis yang cantik dan baik hati pula. Sesungguhnya memang sejak tadi aku mulai merasa kurang enak badan dan kepala agak pening, namun lupa untuk membawa obat. Nasi masih hangat dapat disimpan dahulu. Usai minum obat, badanku istirahatkan sambil pikiran melayang lagi. Akhirnya kita saling mencintai. Mulai awal perkenalan, kemudian pendekatan, lalu kita semakin akrab. Mulai menjalin cinta yang tulus, ikhlas, dan murni. Mengucap 1000 janji, berikrar seia sekata sehidup semati. Ingat akan itu, pedih hatiku terasa disayat sembilu. Bila terkenang lagi, betapa gembira dan senangnya engkau ketika berkenalan dengan ibu, tumpuan kasih sayang dan cintaku. Rasa bangga padanya yang berjuang membiayai hidupku selama ini. Walau penghasilan kami semata hanya dari membuka warung kecil, menjual penganan. Kasihan ibu,
Hidupnya bermasa seiring derita berteman nestapa. Sejak kecil aku tiada pernah tahu tentang ayah. Bagaimana awak rupa dan raut wajahnya. Hanyalah sebaris nama yang kukenang. Salim Rahmatullah terukir selalu di hati. Mungkinkah ayah segagah dan setampan nama itu? Kisah ibu, ketika itu aku masih beranjak 3 tahun. Ayah pernah bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia. Tatkala musibah menimpa, kapal yang ditumpangi ayah ketika pulang tenggelam di telan badai Laut Merah. Semenjak itu tak pernah lagi terdengar kabar tentang ayah, walau hanya sekedar kabar angin belaka. Akibat musibah itu, jiwa ibu terasa terpukul. Termenung-menung, mata berlinang, hatinya merintih pilu. Segala akibat, hidup kami jadi terombang-ambing dan terlantar. Semenjak rumah disita orang karena terbelit hutang. Ya, itulah nasib. Sudah menjadi suratan takdir. Aku mulai sadar ketika tubuhku terasa menggigil. Di luar sudah terlihat agak gelap, dan sepertinya hujan mulai mengguyur. Udara terasa dingin sekali di sini. Oh, gadis itu rupanya telah tertidur lelap. Pasti dia kedinginan pula. Maka itu kuselimuti dengan jaket. Dari pertama jumpa, hanya dia yang selalu penuh perhatian. Bahkan sudi menawarkan sebungkus nasi dan obat. Lamunan yang menyibukkanku membuat nasi ini menjadi dingin dan, ya ampun, betapa bodohnya. Sampai-sampai aku lupa untuk berkenalan. Tetapi biarlah, toh masih banyak waktu. Yang penting sekarang perut ini mulai bersuara minta diisi. Bungkusan itu kubuka, lalu memaksakan nasi yang mendingin masuk ke mulut. Rasa lapar melahapnya habis. Kini mata ini sudah mulai bisa dirapatkan. Sejenak mengacuhkan pandangan dunia. Sudah menjelang setahun aku menjalin cinta denganmu, Adinda. Dan selama setahun pula baru pertama kali aku diperkenalkan dengan orang tuamu. Di Jakarta kau menetap bersama Bibi. Ibumu keturunan Melayu telah lama tiada semenjak di Malaysia. Sedangkan ayahmu kini masih disibukkan oleh pekerjaannya di luar negeri. Ketika pulang, betapa marah ayahmu tahu kalau anaknya berhubungan dengan seorang pengangguran. Apa jadinya nanti bila setelah berkeluarga kau akan terlunta-lunta? Begitu kau mengadu kepadaku sambil terisak-isak. Waktu itu aku merasa putus harapan dan malu. Sebenarnya aku pun sedang berusaha, namun Tuhan belum ingin menunjukkan jalan keluarnya. Sungguh pun demikian, kata-kata ayahmu itu memberi dorongan semangat untuk kubangkit kembali. Dengan selembar ijazah, aku telusuri pelosok ibu kota. Kesana kemari bermandi peluh. Asa hampir putus. Di mana-mana yang kutemui hanyalah sebaris kata yang bertuliskan, "Maaf, tidak ada lowongan," serta angkuhnya orang-orang berdasi di belakang meja sana. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Di jalan ada sebuah mobil mogok, jauh dari bengkel. Jasa kutawarkan. Orang itu menjadi kagum setelah melihat cara kerjaku, hingga menyodorkan selembar kartu nama dan sedikit uang. Kebetulan sekali ia adalah seorang pengusaha yang sedang memperluas usahanya di daerah dan masih memerlukan akan tenaga. Aku berminat sekali, lebih-lebih pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan bakat dan bidangku. Sambil menunggu lamaran, waktu senggangku isi dengan menjajakan kue-kue dagangan ibu. Aku malu sendiri jadinya bila kau memesan habis kue-kue itu serta memberi imbalan melebihi dari keuntungan. Kau bilang sih uang itu adalah pemberian dari ayah. Pula kue-kue itu merupakan kegemarannya dan kini baru mencicipinya kembali. Katanya lagi ia merasa bangga melihat calon menantunya berkemauan keras dan rajin bagai masa mudanya dahulu, sesuai dengan namanya, Pak Tabah, hingga dapat mengenyam apa yang telah diperolehnya selama ini. Aku merasa beruntung kini, tanpa sengaja sudah dapat mengambil hati orang tuamu. Kisahku berlanjut, di mana pada suatu ketika ibu jatuh sakit. Tak ada kue untuk dijual.
Untuk mendapatkan uang, apapun akan kukerjakan, walau sebagai montir jalanan, penjual koran, atau pengamen sekalian asal halal, agar dapat membeli obat, agar ibu lekas sembuh, agar kami dapat berdagang kembali. Pantang tanganku di bawah mengharap-harap tanpa bekerja. Sampai kelaparan pun tak akan kulakukan. Itu sudah menjadi prinsipku. Semua kulakukan semata-mata demi ibu. Dengan uang hasil jeripayah ditambah tabunganku selama ini, ibu yang sudah kelihatan payah dan parah aku bawa ke rumah sakit. Tahu-tahu ibu diopnam dalam ruang ICU. Susah hati jadinya memikirkan keadaan ibu. Bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat lagi. Kau menjenguk bersama Pak Tabah dan Sodik, melipur dan menenangkan perasaan duka, seraya memberikan aku kekuatan dan ketabahan agar sabar dan pasrah pada Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Tambahnya lagi, segala biaya tak usah dipikirkan, yang penting ibu segera lekas sembuh. Oh, dengan cara apa aku harus membalas budi baik mereka nanti? Tiba-tiba terdengar sebuah roda belangkar menderit-derit dari ruang ICU, diiringi para dokter yang terlihat sibuk sambil mendorongnya menuju ruang bedah. Di atas belangkar itu, terlihat ibu terbujur lemah, lengkap dengan jarum infus dan oksigen. Kami segera menanyakan apa yang telah terjadi. Dokter menerangkan bahwa ibu terserang pembengkakan hati. Pembuluh darah di dalam hatinya tersekat sehingga aliran darahnya mengendap di sana. Aku mendengar itu merasa ngeri sekali dan betapa pilu. Sambil tiada hentinya berdoa, tak tertahan bias mata tergenang. Sejurus Pak Tabah menatap wajah ibu yang sudah memucat. Mendadak ia tersentak kejut sambil memperjelas penglihatannya. Dengan agak ragu dipanggilnya nama ibu. Ibu mengenali suara itu, lantas terbangun melihat wajah Pak Tabah seraya mengulurkan tangan. Akhirnya mereka berdua saling berdekapan diliputi rasa haru yang mendalam. Apa gerangan yang tengah terjadi? Kami semua menyaksikan jadi timbul tanda tanya sekaligus terharu tanpa sebab. Segera ibu dilarikan ke dalam ruang bedah sebab waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Cerita punya cerita, ternyata semua ada di balik takbir musibah itu, dan kini mulai tersibak oleh takdir yang mempersuakan kembali. Kala musibah menimpa, 3 hari 3 malam ayah terkatung-katung di tengah lautan dengan bertumpu pada sepotong kayu pecahan kapal. Untunglah sebuah kapal pesiar berlalu. Ayah ditolong oleh saudagar kaya berbangsa Melayu ketika baru saja kembali dari menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Kemudian diajak ke kampung halamannya Malaysia. Di sana mulai bekerja dari nol kembali. Hari ke hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, ayah terus menekuni pekerjaan yang diberikan oleh saudagar baik hati itu, hingga sukses dan berhasil. Karena ketekunan, keuletan dan kesabarannya, maka saudagar itu menjuluki ayah dengan panggilan Pak Tabah. Bagai kehujanan rezeki di negeri orang, tiada diharap, tiada diidam-idamkan, saudagar kaya itu bermaksud ingin menjodohkan ayah dengan anak gadis yang cantik rupawan. Sudah barang tentu ayah tiada daya menolak maksud kehendak dari orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Apalagi anak gadisnya pun setuju. Perkawinannya dengan Siti Halimah menghasilkan buah cinta, yaitu kau, Adinda. Memang rezeki, jodoh dan maut itu hanyalah di bawah kuasa ilahi. Usia ibu Adinda tiadalah begitu panjang. Ayah terus membesarkan amanat mendiang sang istri dan berjanji akan membahagiakannya. 17 tahun lamanya berpisah, cukup lama memupuk rindu pada kampung halaman pula sanak famili. Bagaimana nasibnya kini? Atas kuasa ilahi, tumpahlah cucuran air mata tatkala takdir mempertemukan kembali di sini. Engkau dan aku tersirap ketika itu.
Sulit percaya tapi nyata adanya. Ternyata Pak Tabah yang selama ini ku kenal tiada lain dan tiada bukan adalah Salim Rahmatullah, ayahku sendiri. Pula berarti engkau Adinda Salamah binti Tabah adalah adikku, adik sedara, seayah. Segera aku bersimpuh di hadapan ayah yang selama ini kubayangkan, kuimpikan dan kurindukan. Dan segera pula kami mendekapmu yang hampir tiada sadarkan diri, tak kuasa menahan sedih perasaan. Dari ruang operasi gawat darurat, seorang kepala dokter keluar dengan membawa raut wajah penuh penyesalan, sedih diliputi rasa duka. Ia pinta kami agar tetap tabah menghadapinya, serta mengikhlaskan segalanya pada Yang Maha Kuasa. Kilatan petir bersahut-sahutan, diiringi suara guru menderu-deru. Tersentak aku bangun. Ibu! Dalam hatiku menjerit-jerit, terkenang akan ibu yang telah tiada. Oh, mengapa semua ini harus terjadi? Ketika ayah telah kembali ke pangkuan kita, ketika kebahagiaan itu telah kembali di tengah-tengah keluarga kita, dan ketika aku ingin berbakti, ingin sedikit membalas apa yang telah engkau curahkan selama ini, karena aku akan mulai bekerja. Mengapa ibu telah lebih dahulu meninggalkan kami? Bu, selama kepergianmu, Adinda yang ternyata adikku, kini telah bertunangan dengan sahabatku, Sodik. Walaupun sulit sekali menerima kenyataan ini, namun ia pasrah pada suratan ilahi. Aku pun demikian. Akan tetapi rasa penyesalan selalu saja membayangi dalam perasaan ini, dalam hatiku yang telah hancur berkeping-keping. Menyesal telah terlanjur jatuh hati, menjalin cinta, mengikat janji sehidup semati. Meskipun demikian, aku turut bersyukur dan bahagia karena kini ia telah mendapatkan penggantinya. Semoga perkawinannya nanti akan tetap langgeng dan bahagia sampai akhir hayat. Biarlah kini aku pergi. Aku tak mau kebahagiaannya terganggu. Dan lagi pula, di sana pekerjaan telah menanti. Aku titipkan ayah pada kalian berdua. Mungkin di lain kesempatan nanti, aku akan mengirimkan surat untuk ayah, untuk Adinda, untuk Sodik, untuk kalian semua yang kusayangi dan kurindukan. Gadis di depanku terjaga. Ia merasa ada sesuatu yang menyelimuti. Disibakkanlah jaket itu. Sejurus ia menatapku penuh rasa iba. Loh, kok kakak menangis? Apa yang sedang kakak pikirkan? Tegurannya membuat aku sadar dari lamunan. Aku segera menangkup wajah yang telah basah oleh air mata seraya mengusapnya. Tidak, aku hanya teringat akan orang tua dan adik yang aku tinggalkan. Senyum kupaksakan menghiasi roman muka menutupi sedih. Memangnya kakak akan pergi kemana? Ia bertanya lagi dengan suara lembut. Kakak akan ke daerah. Di sana pekerjaan telah menanti. Wah, kalau gitu kita satu tujuan dong. Saya kebetulan menetap di sana. Di Jakarta, saya baru saja habis menjual hasil panen. Lumayanlah untuk kebutuhan sehari-hari. Ujarnya senang, mengingat hasil panennya kali ini laku keras. Oh iya, hampir kakak lupa lagi untuk berkenalan karena terlalu asik bercakap-cakap sih. Kenalkan, nama kakak Zulkarnain. Ya, sebut saja dengan panggilan Izul. Dan kalau adik yang cantik rupawan ini, siapa namanya ya? Aku memperkenalkan diri sambil berjabat tangan. Dengan tersenyum lugu, ia perkenalkan. Namaku Adinda. Adinda. Betapa terkejutnya ketika mendengar nama itu lagi. Seraya menarik lepas jabat tanganku. Adindakah? Tanyaku lagi
sungguh penasaran. Iya, memangnya kenapa? Nama lengkapnya Ayu Adinda Kurniawati. Jelasnya. Ya ampun, aku hampir-hampir tak percaya akan semua yang aku alami ini. Tamat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, and share. Cerita ini disponsori oleh Bakso Pitara. Bakso sehat, halal, dan nikmat. Di senja yang jatuh tanpa suara, ku temukan namamu di antara doa. Langkah kecil menuju cerita yang tak kusangka akan terluka. Kita bertemu di waktu sederhana, senyummu membuka pintu bahagia. Kau hadir tanpa banyak kata, namun hatiku memilih percaya. Hari-hari tumbuh menjadi cinta, janji kecil kita rajut bersama. Aku pemuda penuh asa, kau gadis dengan dunia cahaya. Namun waktu mulai bertanya, arah kita tak lagi seirama. Ada jarak yang tak bernama, mengendap pelan di antara kita. Cintaku patah di tengah jalan saat genggamanmu perlahan hilang. Kau pergi dengan keputusan, meninggalkanku dalam kenangan. Kabar itu datang seperti luka, namamu bersanding dengan sahabatku juga. Dia yang tahu seluruh ceritaku, kini berdiri di sisimu. Aku tersenyum membohongi dunia, menelan pahit tanpa bersuara. Di pelaminan kau tampak bahagia, sedang aku belajar merelakan segalanya. Cintaku patah di tengah jalan, bukan karena kurang pengorbanan. Takdir memilih persimpangan yang tak bisa ku pertahankan.
baru, sepasang mata yang mengingatkanmu. Bukan kamu, tapi bayangmu, hadirmu hidup di masa lalu. Kini aku berjalan tanpa tanya, mencintai tanpa mengulang luka. Jika miripmu adalah cara semesta mengajarkanku arti menerima.